Sutresna budaya ngaturi kasugengan sugeng pinanggih ing adicara mbangun desa lan wekdal menika badhe ngaturaken pirembagan pengendalian OPT tanaman kedelai kanthi narasumber panjenenganipun Bapak Sigit Purwiyantoro SPMM, POPT ahli muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Inggih sugeng pinanggih Pak Sigit. Nggih, Bu. Inggih kados pundi sehat? Alhamdulillah, Bu. Nika sehat. Sudah vaksin 2 kali malah. Ampun sukses. Nggih, Bu. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Mila bertahap. Nggih, Bu. Wonten ingkang nembe sepisan. Nggih. Nggih, panjenengan sampun 2 kali Nggih, nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Anggenipun tindakan jejiban lancar nggih ta? Nggih, Bu. Amin. Inggih Pak Sigit, rawuh panjenengan matur nuwun sanget lan wonten mriki badhe ngudar ngilmu. Kalau wau ingkang sampun kaserat menika pengendalian OPT tanaman kedelai ngaten nggih Pak nggih. Mila yen wonten ing donyaning tetanen ngaten mila kathah sanget kendala-kendalanipun nggih Pak nggih. Nggih, Bu. Terutama menika kalau wau komo. OPT, nggih, OPT. Lah menika mongko ingkang nama nyun sewu kadang-kadang tani menika berusaha tanam menika dengan keinginan supaya panennya itu ya sukses gitu. Iya, seperti itu. Nanti panennya tidak sukses karena terkena hama. Nah, menika nggih mesakaken nggih. Lah menika bagaimana caranya untuk meminimalisir hama-hama menika supados mboten terlalu banyak dan petani-petani itu bisa panen dengan sukses. Ngaten, monggo. Nggih, Bu, matur nuwun sanget sebab kedelai itu merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh petani karena kedelai ini harganya murah, bisa dijangkau. Kemudian produknya seperti tempe, tahu, kecap dan lain-lain. Namun kedelai menika kebanyakan masih impor. Terus dereng saged memenuhi kebutuhan ngaten nggih. Nggih. Salah satu kendala dalam upaya peningkatan produksi kedelai ialah karena serangan berbagai organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, Bu. Lah tanaman kedelai merupakan salah satu tanaman yang syarat dengan gangguan OPT yang dapat terjadi sejak mulai tumbuh hingga menjelang panen. Dados OPT nipun menika kathah, Bu. Werni-werni. Nggih. Macemipun napa namung sejenis menika? Ada hama utama. Hama utama menika wonten namanya Spodoptera litura atau ulat geraya. Lajeng Uler ngoten. Nggih. Kemudian ada yang namanya ulat jengkal atau Plusia. Lah menika. Kemudian ada penyakit daun menika karat daun, Bu. Ingkang pun serang godhongipun. Nggih. Kalau yang penyakit itu hanya mengganggu fotosintesa, berarti sehingga menurunkan produktivitas tapi tidak terlalu fatal seperti kalau diserang ulat geraya, Spodoptera litura itu tadi, Bu. Nggih. Nggih menika mbok pilih nggih untuk pengetahuan kagem kadang-kadang tani nggih. Nggih, Bu. Menika hama yang amat sangat banyak sekali. Nah, sak menika yen miturut definisinipun menika dos pundi? Definisi PHT dados hama menika terpadu kados pundi anggenipun ngecakaken menika dos pundi menika? Oh, jlentrehipun. Nggih, Bu. Dados kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi masalah OPT, organisme pengganggu tumbuhan, dilaksanakan melalui penerapan sistem perlindungan tanaman yang berpedoman pada konsepsi pengendalian hama terpadu atau PHT. Menika kunci awal keberhasilan penerapan PHT adalah proses perencanaan tanam sampai dengan tanam. Lah definisi pun PHT menika definisinipun adalah suatu konsep pengendalian dengan cara menggabungkan berbagai cara pengendalian yang kompatibel, yang cocok. Jadi artinya pengendalian itu bermacam-macam. Itu digabungkan, diambil yang cocok atau kompatibel dan pestisida sebagai alternatif terakhir. Terus cara-cara pengendalian itu
wonten werni-werni Bu, tidak hanya secara kimia saja, tapi kebanyakan di tingkat petani yang dianggap pengendalian itu masih mengatakan penyemprotan, pemberantasan. Yang betul itu pengendalian, karena diberantas nggak bisa hilang semua, artinya kita bisanya hanya mengendalikan Bu. Nggih, mila yen secara lahir ngaten nek disemprot ki njur suket we do garing nggih ta mati ngaten nggih. Itu biasanipun menawi suket itu pakai herbisida Bu. Ada pestisida kimia yang namanya herbisida. Itu kalau diaplikasikan di lapangan, disemprotkan, itu suket mati, namun berbagai organisme yang ada di lahan, di sawah itu ikut mati pula Bu, ikut pecah. Jadi padahal di sawah menika wonten serangga yang berfungsi sebagai musuh alami, ada yang berfungsi sebagai hama. Yang musuh alami adalah tidak merugikan bagi petani, begitu Bu. Malah membantu nggih. Namun kalau kita menggunakan pestisida terlalu berlebihan, contohnya seperti menggunakan herbisida karena kimia, itu nanti justru musuh alaminya akan mati dan akan timbul hama sekunder muncul, begitu Bu. Ngaten, dados malah wonten efek sampingipun ngaten nggih. Nggih, kathah sangat Bu efekipun. Mangkita residu produknya. Karena di lab BPTB itu ada yang menguji kandungan pestisida yang ada pada produk tanaman, sayuran, horti. Berapa toleransi yang bisa dikonsumsi, itu ada yang menguji Bu di lab kami. Oh, ngaten. Jadi memang sudah dilengkapi dengan lab ngaten nggih. Jadi apa yang sudah dikeluarkan sebagai pengetahuan dan ketentuan untuk petani itu betul-betul sudah teruji ngaten nggih. Jadi kalau petani mengusahakan tanaman, terutama ini bukan kedelai Bu, ini di bidang hortikultura yang nilai ekonominya tinggi ini, kadang-kadang petani tidak memperhatikan konsumen. Jadi intinya pengen berproduksi tinggi saja, meraup keuntungan yang tinggi tanpa memperhitungkan efek dari konsumen nanti mengkonsumsi produk yang dihasilkan karena banyak menggunakan pestisida. Aman atau tidak? Ya, itu kalau petani tidak terlalu memperhitungkan itulah. Justru sekarang ini kita arahnya ke hayati Bu, supaya aman untuk dikonsumsi. Nggih, jalaran apapun alasannya konsumen itu kan yang jurus terakhir nggih ta. Bu. Produksi sebanyak apapun kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang memakai nggih ta. Nggih. Ngaten Pak Sigit nggih. Lajeng nyon sewu, ketika sudah ada asas-asas pengendalian hama terpadu menika, menurut keilmuan menika menapa wonten prinsip-prinsipipun? Nggih Bu, jadi ada 4 prinsip dalam penerapan PHT di tingkat petani. Yang pertama adalah budidaya tanaman sehat. Jadi petani itu dituntut untuk membudidayakan tanaman supaya sehat. Jadi di sini lebih bersifat pencegahan atau preventif. Jadi kalau kita menggunakan benih yang unggul, kita menggunakan pengairan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, kemudian pengolahan tanah, ini kemudian penjagaan dalam penyiangan, ini namanya sudah merupakan budidaya tanaman sehat. Kemudian pelestarian musuh alami. Pelestarian musuh alami di sini berarti kalau kita menggunakan pestisida secara bijaksana, ini musuh alaminya akan masih hidup, tapi kalau kita sembarangan menggunakan itu musuh alaminya ikut mati. Karena biasanya pestisida itu ada yang spesifik, ada yang spektrum luas, tapi biasanya petani mintanya yang jos gitu Bu. Jadi spektrumnya luas, musuh alaminya ikut mati. Ya, ini yang bisa menimbulkan hama sekunder tadi Bu, karena sebenarnya di agroekosistem di lapangan, di sawah itu sebenarnya pada kondisi normal itu sudah seimbang, karena langkah kita atau olah kita karena mempengaruhi ekosistem dengan pestisida kimia, itu akhirnya ekosistem menjadi tidak seimbang. Kemudian pemantauan ekosistem secara teratur di tingkat petani dan petani sebagai ahli PHT. Jadi artinya kita diharapkan kalau di tingkat petani memantau tanamannya itu 1 minggu 1 kali Bu, melihat populasi hamanya seperti apa, kemudian kalau ada hamanya menyerang tanaman, kerusakannya sampai berapa persen, kemudian melihat musuh alaminya bagaimana, ada apa tidak, kemudian melihat
tanaman yang lain, gulma sebagai kompetitor terhadap penyerapan unsur hara tanaman, kemudian airnya bagaimana, ini harus kita pikirkan iya Bu ya, kita cek ke lapangan langsung oleh petani. Dan terus untuk penanaman menika betul-betul disiapkan jadi semuanya kalau bisa itu prinsip-prinsip yang sudah diatur ke tadi bisa tercapai ngaten nggih, bisa dijalankan ngaten nggih. Artinya itu merupakan tugas yang ada di tingkat kecamatan maupun sampai tingkat kabupaten maupun provinsi untuk memotivasi petani supaya bisa menjalankan seperti prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk bisa tercapainya prinsip-prinsip ini tadi harus ada pendampingan Pak? Iya Bu, ya dulu banyak sekali. Dulu pendampingannya berupa sekolah lapang pengendalian hama terpadu Bu. Kalau sekarang eranya sudah penerapan, jadi dianggap petani sudah pintar, sudah tahu. Ya, untuk bisa. Namun dalam kenyataannya belum semua kelompok tani dilaksanakan pendampingan tersebut Bu, seperti itu. Belum jadi, bisa merata. Iya Bu. Mila harus ada kontinuitas ngaten nggih saking pendampingan. Komitmen. Nah, komitmen karena dan mungkin karena juga kebutuhan macam-macam yang harus diselesaikan dari petugas juga harus selesai. Jadi harus pinter-pinternya bagi waktu. Tugasnya seperti itu, Bu. Lajeng nyun sewu, Pak Sigit. Untuk PHT menika nggih, pengendalian hama terpadu menika mestinipun kan terus-menerus dinamis ngaten nggih. Lah menika ingkang pun kersakaken dos pundi? Nggih Bu, jadi PHT itu sebenarnya bersifat dinamis. Karena sebenarnya PHT itu ya Pak, kalau di tingkat petani kalau disampaikan secara teoretik mungkin agak kesulitan. Jadi harus kita bisa memberikan contoh, memahamkan kepada petani. Pengetahuan tentang biologi hama. Yang dimaksud pengetahuan tentang biologi hama adalah karena petani harus mengetahui biologi hama, artinya harus mengetahui kehidupan yang berhubungan dengan hama tersebut Bu. Seperti katakanlah Spodoptera litura atau ulat geraya, petani harus mengerti biologinya, kados reproduksinya bagaimana, metabolismenya bagaimana, kemudian metamorfosanya bagaimana, kemudian sifat-sifatnya bagaimana. Ini untuk Spodoptera litura atau ulat geraya menika sifatnya termasuk serangga yang takut dengan sinar. Jadi menika biasanya menyerang pada malam hari. Terus dengan begitu diharapkan memberikan penerangan yang betul-betul komplit ngaten nggih Bu. Yo nerangke, yo nyontone nggih to? Nggih Bu. Menawi namung menerangkan saja itu petani belum ini Bu. Belum paham. Nggih, orang harus memberikan contoh. Dan mungkin ketika nyon sewu yang diaturke tadi bagaimana itu sirkulasi kehidupan si hama sendiri itu nggih. Ya Bu, itu masuk biologi Bu nggih. Biologi itu ketika petani paham jadi tahu pas fase mana kita harus mengendalikan supaya efektif ngoten niku Bu. Ora ngerti-ngerti petekan geraya. Karena tidak tahu pasnya ngaten. Kemudian juga mempertimbangkan ekologi Bu. Ekologi hama berarti kehidupan yang di lingkungan hama itu sendiri, seperti vegetasi yang ada, kemudian musuh alami yang ada, kemudian tanaman inang, keadaan apa menika yang bukan hidup itu unsur-unsur cuaca menika. Nggih Bu, seperti suhu, kelembapan yang cocok. Alam. Ya, keadaan alamnya bagaimana ini merupakan lingkungan untuk kehidupan hama. Lingkungan abiotik. Bukan lingkungan biotik. Kalau lingkungan biotik menika vegetasi dan tanaman inang, kemudian hama itu sendiri, musuh alami menika masuk lingkungan biotik. Abiotiknya menika seperti yang saya aturaken kala wau Bu. Nggih. Terus mila kedah jelimet nggih. Memang suatu penerapan teknologi yang agak jelimet Bu ini ya, memang kita harus bersabar, kita harus berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan pada petani yang sebenarnya ya petani ini rata-rata permasalahannya sudah usianya sudah relatif agak tua gitu. Terus memang harus sabar ya untuk pembinaan. Atau mungkin petani ada yang milenial, namun petani milenial kebanyakan arahnya ke
tanaman hortikultura Bu, seperti cabai, kemudian bawang merah, kemudian melon, karena keuntungannya menjanjikan begitu Bu. Harganya juga mungkin lebih relatif agak tinggi ngaten nggih. Dan untuk petani milenial barangkali ini untuk pencapaian metodenya lebih mudah karena yang milenial ini sudah menguasai IT Bu. Jadi untuk mengakses informasi bisa lewat lebih cepat. Lewat HP, lewat Android gitu Bu. Jadi tidak harus menjaga ke petugas ngoten Bu. Jadi bisa mengakses informasi mereka sendiri. Bisa proaktif ya ngoten menika Bu. Tapi ya ini merupakan PR Bu. Bagaimana kita bisa mengarahkan petani milenial menjadi petani gitu Bu. Pemuda menjadi petani maksudnya. Untuk yang milenial harus bisa juga tercapai tujuannya. Bagi yang sudah sepuh-sepuh juga tetap bisa produktif ngaten. Nggih Bu. PR Bu menika. PR nomor 1. Karena pangan merupakan kebutuhan pokok nasional Bu. Lajeng nyon sewu Pak Sigit. Saya pernah mendengar ada istilah kultur teknis menika menapa to menika? Oh nggih Bu. Jadi kan kalau ngajeng sampun kita aturaken bilih di dalam konsep PHT itu kita menggabungkan berbagai cara pengendalian yang kompatibel atau yang cocok dan pestisida sebagai alternatif terakhir. Lah bermacam-macam pengendalian itu salah satunya adalah pengendalian secara kultur teknis atau pengendalian secara teknis budidaya mengaten Bu. Nggih, menawi saged pun paringi contoh yang lebih konkret. Jadi untuk pengendalian secara kultur teknis menika yang pertama adalah membudidayakan supaya tanaman itu sehat. Yang pertama adalah menggunakan benih yang bermutu. Benih yang bermutu menika dicirikan menapa menika varietas unggul, kemudian benih murni, daya tumbuh tinggi, benih sehat dan tidak berasal dari daerah serangan hama penyakit. Menika salah setunggalipun cara pengendalian secara kultur teknis. Ngaten nggih. Terus mila benih menika saged pun wastani pokok nggih. Nggih, benih. Nggih. Awal mula itu dari benihnya itu Bu. Ngaten nggih. Ya, benihnya bagus, insyaallah nanti hasilnya akan bagus nggih. Mbok boleh tasih wonten setunggal malih Pak Sigit. Kula menika kepengin mangertos menapa to menika pengendalian ingkang secara kimiawi. Nggih Bu, dados yang pengendalian kultur teknis wau nembe 1 poin Bu. Oh ngaten nggih. Napa dipun grambyang kemawon. Nggih, garis besaripun. Nggih, yang pengendalian kultur teknis ingkang nomor kalih kedah melaksanakan pergiliran varietas. Nggih. Pergiliran varietas. Kalau varietas tertentu ditanam terus-menerus itu karena makanannya hanya itu, hamanya akan doyan, akhirnya akan terserang hama dan hama juga. Lajeng pergiliran tanaman itu untuk memutus siklus hidup hama. Kalau sekarang ditanami kedelai, besok ditanami kedelai lagi, berarti hamanya ada terus Bu. Jadi kalau kita potong dengan tanaman yang lain, seandainya kita ganti dengan tanaman padi atau tanaman cabai, hama kedelainya kan akan terputus, tidak ada sumber makanan yang ada di situ, sehingga pergiliran tanaman itu sangat kita perlukan. Jadi tanaman harus diselang-seling ngaten nggih, gonta-ganti ngaten. Nggih, tapi itu per MT per musim tanam niku waktunya 4 bulan Bu, dari pengolahan tanah sampai selesai itu 4 bulan nggih. Lajeng tasih wonten Bu tanam serentak. Jadi tanam serentak itu untuk kedelai itu tanamnya harus sareng-sareng Bu, harus bareng, itu tidak boleh selisih waktu 10 hari, maksimal 10 hari. Itu sudah merupakan pengendalian secara ramah lingkungan. Karena kalau lebih dari 10 hari nanti tanaman kedelai akan terserang lalat bibit atau Agromyza passeoli. Gitu. Jadi yang dimaksud serentak itu daerah itu, pada suatu daerah misalnya dengan tetangga sawah gitu harus sama semua. Jadi itu kalau kita menggunakan konsep PHT ya tidak harus disemprot pakai pestisida kimia, tapi langsung kita tanamnya serentak, kemudian ditutup dengan mulsa jerami kedelainya tadi. Jadi lalat bibit tidak bisa masuk untuk menyerang kedelai yang baru ditanam tadi. Lajeng tasih wonten malih? Tasih Bu, pengolahan tanah ini juga pengolahan tanah yang sempurna itu akan menghilangkan sumber serangan. Jadi cendawan yang ada di dalam tanah,
stadia serangga yang berada dalam tanah ini gulma akan hilang dengan pengolahan tanah. Ya, pengolahan tanah ini dibagi menjadi 3, Bu. Minimum tillage, medium tillage, dan maximum tillage. Kalau minimum tillage berarti setelah tanaman padi, kemudian kita kowai dengan tugal itu untuk menanam kedelai, itu udah namanya minimum tillage. Kalau medium tillage berarti pengolahan tanah secara medium. Ini kalau menanam contohnya tanaman yang lain, tanah kita rotari. Kita rotari itu kita cacah. Tapi kalau yang maksimum tillage, tanah dibajak dan dirotari dan dicacah. Jadi ada tiga kriteria dalam pengolahan tanah, Bu. Untuk teknis budaya tadi, nggih. Untuk teknis, nggih. Lan ingkang pengendalian secara kimiawi? Untuk pengendalian secara kimia banyak. Apabila pengendalian kimia itu cara-cara yang lain seperti yang saya sampaikan tadi itu tidak bisa mengatasi masalah, Bu. Tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa mengatasi serangan hama dan penyakit tersebut, Bu. Niko. Jadi harus cara-cara yang lain dulu, baru kimiawi. Yang dimaksud kimiawi dengan obat-obat semprot itu tadi. Bu, dengan jadi pestisida. Pestisida sebagai pamungkas. Nggih. Nek ora kebangetan ya aja dienggo. Nek ora kepepet. Nggih lah. Pestisida itu kan kalau kita semprotkan itu kan tidak bisa mematikan hama secara 100% itu tidak bisa. Lah menika yang katakanlah kita ada 100 serangga gitu nggih, Bu. Saya semprot pakai pestisida, insektisida itu yang mati 80 sudah bagus, Bu. Lah menika yang 20 ekor itu masih itu menjadi spesies yang masih bisa beranak pinak, malah kebal nggih. Seperti kita kalau biasanya minum divaksin kena vaksin malah kebal gitu. Nah, kemudian untuk pestisida itu dibedakan, Bu. Untuk yang serangan karena disebabkan oleh serangga kita menggunakan insektisida. Kalau kita akan menghilangkan gulma kita menggunakan herbisida. Kalau yang fungisida itu yang serangan dari jamur kita aplikasikan dengan menggunakan fungisida. Pak Sigit, terima kasih sekali, matur nuwun sangat atas semua uraiannya dan juga ilmunya. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi petani-petani semua. Ibu, amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Injih. Cekap semanten sutresna budaya atur adicara mbangun desa wekdal menika mugi piguna tumrap panjenengan. Sugeng pepisan saged pinanggih malih ing adicara mbangun desa candhaipun. Nuwun.